Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Siva dari kelas 8C. Di sini saya akan meringkas tugas IPS halaman 181 sampai halaman 188. Nah, materinya adalah pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Sebelum ke pengertian redistribusi pendapatan, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan saja karena akan menimbulkan dampak negatif. Antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan ataupun narkoba. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jenis-jenis redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, redistribusi vertikal. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain: 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya bantuan langsung atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, bantuan tunai bersyarat BTB atau disebut juga program keluarga harapan PKH, jaminan sosial atau social security. Nah, yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility, bahkan kalau perlu mewajibkan persentase laba bersih tersebut perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan.
Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat. Nah, pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. 1. Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun pemberian tambahan modal kepada produsen. Yang kedua, pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.